Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Maka, nama saya Hana Nisa, akan memaparkan proposal skripsi saya tentang pengaruh penyesuaian pernikahan terhadap kepuasan perkawinan pada wanita-wanita di sini. Undang-Undang Tahun 1974 Republik Indonesia mengatur usia pernikahan baik wanita maupun pria minimal menikah di usia 19 tahun. Tetapi di Indonesia, tingkatan pernikahan di Indonesia masih sangat tinggi. Di tahun 2015 terdapat 18,30% dan di tahun 2018 terdapat 16,80%. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2017 terdapat 17,28% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 20,93%. Pernikahan ini akan memiliki dampak pada kedua pasangan tersebut, terutama pada pihak wanita yang harus mengatur rumah, mengasuh suami, hamil, dan mengasuh anak. Dampak dalam kesehatan sang ibu sangat berpengaruh, yaitu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita dalam rahimnya. Remaja wanita tidak hanya berpengaruh pada sang ibu, calon anak yang akan dilahirkan pun akan beresiko untuk memiliki kecacat fisik maupun mental. Dampak psikologis lainnya adalah emosi yang tidak stabil yang dimiliki disebabkan adanya perubahan dari masa lajang menjadi menikah, dan kematangan emosi yang kurang cukup baik dimiliki oleh pasangan menikah di usia muda sangat berpengaruh dengan kesuksesan dalam pernikahan pasangan tersebut. Sering terjadinya konflik akan menimbulkan perceraian yang cukup signifikan. Dalam artikel yang diterbitkan Tribunnews, 12 juta pasangan bercerai setiap tahunnya di daerah Indramayu. Yang melakukan perceraian rata-rata berusia 20 hingga 24 tahun. Hal itu disebabkan oleh budaya pernikahan dini yang terjadi di Indramayu. Perceraian merupakan salah satu titik terpuncak ketidakpuasan dalam pernikahan. Hal-hal yang dapat mengaruhi kepuasan perkawinan adalah penyesuaian pernikahan, penyesuaian harapan, dan penyelesaian masalah yang dapat menenangkan kedua pihak. Selain penyelesaian masalah yang baik, penyesuaian pernikahan juga dapat sangat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Bila memiliki penyesuaian pernikahan yang baik, pernikahan cenderung terhindar dari konflik, dan pasangan akan cenderung sepakat terhadap masalah-masalah yang dialami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penyesuaian pernikahan terdapat kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah di usia dini. Manfaat penelitian ini adalah terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya pada psikologi perkawinan, tentang penyesuaian pernikahan dan kepuasan pernikahan. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat menambah pengetahuan pembaca, khususnya pada wanita yang menikah di usia dini terkait penyesuaian pernikahan dan kepuasan pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumber referensi tentang penyesuaian pernikahan dan kepuasan pernikahan bagi peneliti lain. Urgensi dalam penelitian ini penting dilakukan karena tidak ada penelitian sebelumnya yang menggunakan subjek wanita yang menikah di usia dini, dan hal ini dapat diharapkan menjadi pembelajaran agar perceraian pernikahan pada pasangan pernikahan dini berkurang. Dalam penelitian ini, saya menggunakan definisi variabel, yaitu berjudul kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan yang dikemukakan oleh Rumondor tahun
subjektif seseorang terhadap pernikahannya. Individu puas terhadap pernikahannya saat kebutuhan, harapan, dan keinginan sudah terpenuhi dalam pernikahannya. Menurut Tafakkur et al., faktor kepuasan perkawinan terdiri dari spesifik demografi, atribut kepribadian, gaya pendekatan, pengampunan dan pengorbanan, religion, dan hubungan seksual. Spesifik demografi terdiri dari usia, tingkatan edukasi, pemasukan dan status ekonomi dalam keluarga, dan kehadiran anak. Dimensi yang dikemukakan oleh Romodar tahun 2013 yaitu komunikasi, keseimbangan pembagian peran, kesepakatan, keterbukaan, keintiman sosial dalam relasi, seksualitas, finansial, spiritualitas. Pasangan yang puas akan berkomunikasi dengan satu sama lain. Pasangan dapat memahami maksud dari pasangannya dan merasa dipahami oleh pasangannya, termasuk dipahami dalam bidang kerjaan atau pendidikan yang ditekuni. Sedangkan pasangan yang puas terhadap pernikahannya akan mengalami pembagian peran yang seimbang dalam pernikahan. Pasangan puas dengan cara dalam kesepakatan, pasangan puas dengan cara berdiskusi dalam mencapai kesepakatannya. Dalam keterbukaan, pasangan akan merasakan puas dengan cara mereka dalam mengungkapkan informasi pribadi, isi pikiran, dan perasaan secara terbuka, termasuk akan gaji dan perencanaan keuangan. Untuk keintiman, pasangan puas dengan banyaknya waktu untuk melakukan aktivitas bersama-sama tanpa kehadiran pihak lain. Untuk keintiman sosial dan relasi, pasangan merasa bahwa kegiatan sebagai pasangan atau tim yang dilakukan telah sesuai dengan harapan yang dimiliki. Untuk seksualitas, pasangan merasa bahwa tempat, waktu, serta variasi dalam memenuhi kebutuhan seksualitas sudah sesuai harapan, serta puas dengan kesetiaan pasangan dalam hubungan seksual. Dalam finansial, pasangan merasa bahwa kebutuhan finansial keluarga batinnya, baik dari segi jumlah maupun pembagian tanggung jawab finansial telah sesuai dengan harapan yang dimiliki. Pasangan merasakan dalam spiritualitas, pasangan akan merasakan pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya tercukupi selama berada dalam ikatan pernikahan. Untuk independen variabel dalam penelitian ini menggunakan penyesuaian pernikahan. Penyesuaian pernikahan dapat digambarkan perkawinan yang disesuaikan dengan baik sebagai relatif bebas dari konflik. Pasangan sepakat tentang masalah-masalah yang dialami dan menikmati minat di waktu luang yang sama. Partisipasi yang sama dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Pasangan yang dapat menyesuaikan diri dengan baik selanjutnya dapat digambarkan sebagai orang dewasa, stabil, konvensional, dan pengikut. Dimensi yang terdapat dalam penyesuaian pernikahan yang dikemukakan oleh Skinner 1979 yaitu dyadic consciousness, dyadic satisfaction, affectional expression, dan dyadic cohesion. Untuk dyadic cohesion, sejauh mana pasangan memiliki kesepakatan tentang hal-hal penting dalam hubungan, seperti agama, rekreasi, teman, tugas rumah tangga, dan waktu yang dihabiskan bersama. Untuk dyadic satisfaction, mengukur jumlah ketegangan atau keselisihan dalam hubungan, serta sejauh mana individu dapat menyelesaikannya. Untuk affectional expression, kepuasan individu dalam ekspresi kasih sayang dan seks dalam hubungan. Untuk dyadic cohesion, minat dan aktivitas bersama yang dimiliki oleh pasangan. Untuk metode penelitian dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analisis regresi. Analisis regresi adalah ini untuk bertujuan mencari pengaruh antara kedua variabel. Salah satu variabel untuk dependen variabel dalam penelitian ini adalah kepuasan perkawinan dan independen variabel dalam penelitian ini adalah penyesuaian pernikahan. Karakteristik partisipan yang saya gunakan adalah seorang wanita dan pernah menikah di usia sebelum 19 tahun, usia pernikahan minimal 1 hingga 3 tahun, dan berdomisili di Jawa Barat. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik proposi sampling.
Untuk instrumen penelitian yang akan saya gunakan adalah menggunakan dyadic adjustment scale untuk mengukur penyesuaian pernikahan tersebut. Dalam alat ukur dyadic adjustment scale terdiri dari 32 jumlah item. Untuk alat ukur kepuasan perkawinan yang akan saya gunakan adalah menggunakan alat ukur yang dimodifikasi oleh Pinkan Stevie Rumander. Dalam alat ukur tersebut terdiri dari 38 item. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji multikolinearitas, serta uji regresi Dani-Sadin. Berikut penjabaran proposal skripsi saya yang akan saya lakukan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.